Ya, selamat datang di presentasi pertemuan keempat dasar pemrograman dengan judul perulangan. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa yang akan dipelajari di dalam bab perulangan ini. Yang pertama adalah perulangan di dalam program. Yang kedua adalah counting loop dan pernyataan while. Yang ketiga adalah menghitung dalam perulangan. Yang keempat adalah pernyataan for. Yang kelima adalah desain perulangan. Selanjutnya, ada perulangan bersarang, dan pernyataan do while, dan perulangan flag control. Yang terakhir kita akan membahas masalah yang sering dihadapi dalam menghadapi bab perulangan. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui flowchart dari struktur perulangan dasar. Ya, yang ditampilkan ini adalah flowchart dari struktur perulangan yang paling dasar. Seperti yang tertera di layar, pertama kalinya kita harus memberikan sebuah inisialisasi atau biasanya kita sebut sebagai input. Nah, setelah kita mempunyai input, kita beranjak ke kondisi. Nah, dalam hal ini, kondisi adalah berarti syarat, yaitu syarat-syarat yang harus kita penuhi agar terjadi perulangan atau looping di dalam program tersebut. Ketika input kita setelah melewati syarat-syarat yang ada dalam kondisi bernilai true, maka kita akan beranjak ke pernyataan atau program yang nantinya akan terus diulang sebanyak looping yang kita inginkan. Setelah dari pernyataan, maka kita beranjak ke langkah. Nah, ketika kita menginputkan sesuatu ke kondisi, maka input tersebut akan terus masuk ke kondisi sampai nilainya menjadi false atau tidak memenuhi syarat yang ada di kondisi tersebut. Namun tanpa perubahan, maka akan terjadi infinite loop atau input tersebut akan terus bernilai true ketika melewati kondisi. Itulah guna dari langkah tersebut. Karena di langkah tersebut, kita akan menaikkan atau menurunkan nilai counter dari input atau inisialisasi kita tersebut, sehingga akan ada suatu saat di mana ketika input tersebut melewati kondisi atau melewati syarat-syarat yang ada di dalam kondisi tersebut, nilainya akan bersifat false dan akan menutup akhir dari looping tersebut. Nah, bagaimana sih struktur dari perulangan? Struktur perulangan digunakan untuk melakukan suatu perintah secara berulang-ulang, seperti yang kita pelajari dari flowchart sebelumnya. Nah, di dalam bahasa C ternyata ada beberapa bentuk pernyataan struktur perulangan. Contohnya, yang pertama adalah for, lalu ada while, dan ada juga do while. Mungkin kita banyak bertanya-tanya, apakah perbedaan dari for, while, dan do while? Secara kasar, fungsi dari for, while, dan do while adalah sama, karena mereka merupakan bentuk-bentuk pernyataan struktur dalam hal looping atau perulangan. Namun, akan ada suatu kasus atau problem di mana masing-masing dari bentuk pernyataan ini mempunyai kelebihan masing-masing untuk menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah tertentu. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke subbab yang pertama di dalam bab perulangan, yaitu perulangan dalam program.
Loop. Loop adalah sebuah struktur kontrol yang mengulangi sebuah grup dari langkah dalam suatu program. Pengertian ini sebenarnya sudah kita pelajari tadi di dalam flowchart. Ketika input melewati syarat, ketika bernilai true, maka dia akan terus mengulangi program yang ada di dalam loop tersebut sampai input tersebut bernilai false ketika melewati syarat tersebut. Loop body merupakan sebuah statement perulangan dalam suatu loop. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis dari loop. Yang pertama ada counting loop. Apakah pengertiannya? Nah, pengertian tentang counting loop ini adalah loop yang berdasarkan pada nilai integer yang akan berubah atau bertambah seiring berjalannya program looping tersebut, dan suatu saat akan mengalami situasi di mana nilai tidak memenuhi kondisi atau syarat tersebut. Nah, struktur perulangan yang dipakai di dalam jenis counting loop ini adalah while dan for. Yang kedua ada sentinel controlled loop. Pengertiannya adalah looping jenis ini mengandalkan suatu variabel atau nilai utama yang biasa kita sebut dengan sentinel, yang berfungsi mengontrol berlangsungnya looping. Untuk struktur perulangan yang dipakai di dalam jenis ini adalah while dan for, sama seperti counting loop yang di atasnya. Nah, selanjutnya ada end file controller loop. Apakah pengertian dari ini? Loop ini biasanya digunakan dalam membaca file. Nah, ketika file telah mencapai akhir, begitu juga dengan loop tersebut. Sama dengan dua sebelumnya, struktur perulangan yang dipakai dalam jenis loop ini adalah while dan for. Selanjutnya ada input validation loop. Pengertian loop ini adalah loop yang akan menjalankan perintah sampai saat di mana input yang dimasukkan sesuai dengan syarat atau kondisi yang diminta di dalam syarat yang ada di atas program yang sebelum dijalankan. Nah, untuk kali ini agak berbeda, karena struktur perulangan yang dipakai biasanya adalah do while. Yang terakhir ada general conditional loop. Nah, pengertian dari loop ini adalah looping yang akan berjalan dan mengulang perintah berdasarkan kondisi yang diatur oleh programmer itu sendiri. Biasanya, general conditional loop ini adalah yang paling sering digunakan oleh programmer, karena programmer biasanya menentukan kondisi apa saja yang diperlukan untuk melakukan loop sendiri. Nah, untuk jenis ini, struktur perulangan yang dipakai itu adalah while dan for. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu counting loop dan pernyataan while. Perulangan yang ditunjukkan di bawah disebut counting loop. Karena apa? Karena pengulangannya diatur oleh variabel kontrol yang nilainya menyatakan sebuah perhitungan. Maka ia disebut counting, yaitu perhitungan. Counting loop mempunyai format umum, atau bisa dibilang sintaks umum, seperti di bawah ini. Pertama kali kita harus menentukan sebuah nilai variabel kontrol. Di layar dibuat adalah 0. Nah, di bawahnya kita harus menentukan syarat bahwa variabel kontrol tersebut harus lebih kecil daripada nilai akhir. Ini adalah syarat yang dilakukan agar ketika input masuk ke dalam syarat dapat melakukan program yang ada di dalam looping tersebut. Nah, setelah melakukan program, maka variabel kontrol yang di atas tadi akan ditambah 1. Karena apa? Karena jika variabel kontrol tidak dilakukan increment atau decrement, maka akan terjadi infinite loop. Karena pasti variabel kontrol akan terus berada di bawah nilai akhir, sehingga akan terjadi infinite loop. Kita menggunakan counting loop ketika kita bisa menentukan terlebih dahulu berapa perulangan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah.
Nah, jumlah inilah kemudian yang akan menjadi nilai akhir kita. Kita masuk ke pernyataan while. Perulangan ini biasanya digunakan bila jumlah perulangan yang kita butuhkan belum kita ketahui. Pengecekan terhadap perulangan atau loop di pernyataan while ini dilakukan di bagian awal dari program tersebut. Pernyataan di dalamnya memungkinkan untuk tidak dikerjakan sama sekali. Contohnya seperti ini. Ketika input yang kita masukkan sama sekali tidak memenuhi syarat yang ada di program tersebut, maka akan langsung bernilai false dan akan menghentikan looping itu sesegera mungkin. Jadi pernyataan yang di dalamnya atau program di dalam looping tersebut tidak akan disentuh sama sekali atau tidak akan dijalankan sama sekali. Nah, proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Untuk sintaks umum pernyataan while bisa dilihat sebagai berikut. Pertama, kita melakukan inisialisasi atau input seperti yang kita ketahui. Di bawahnya, kita baru masukkan syarat while dan kondisi yang kita butuhkan. Setelah itu, barulah kita dapat memasukkan pernyataan dan langkah-langkahnya. Nah, pernyataan akan dieksekusi berulang-ulang selama kondisi terpenuhi. Seperti pengertian di samping tadi, maka pernyataan dan langkah tersebut akan kembali dijalankan dan terus dijalankan semasa inisialisasi atau input yang kita masukkan masih memenuhi kondisi yang ada di dalam while. Berikut ada contoh dari counting loop menggunakan pernyataan while. Ya, bisa dilihat gambar dari program di samping. Nah, program yang ada di samping ini menunjukkan program untuk menghitung gaji kotor untuk 7 pegawai. Nah, perulangannya merupakan gabungan pernyataan yang dimulai di baris ke-12. Seperti bisa dilihat, dimulai dari baris ke-12 sampai ke baris 17. Jadi, semasa akan melakukan looping, baris ke-12 sampai baris ke-17 akan dijalankan semasa input yang kita masukkan masih memenuhi syarat atau kondisi yang diajukan di dalam while, yaitu jumlah pegawai kurang dari 7. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengerti tentang contoh tadi, ini ada flowchart untuk contoh counting loop menggunakan pernyataan while. Nah, seperti awal, dari awal kita akan menuju ke jumlah pegawai kurang dari 7. Nah, jumlah pegawai kita awalnya adalah kurang dari 7 atau inisialisasi kita yang pertama adalah kurang dari 7 sehingga masih bernilai benar dan kemudian akan mengarah ke pernyataan dan langkah, yaitu terima data, menghitung gaji, menampilkan gaji, menaikkan nilai jumlah pegawai. Nah, karena masih bernilai true, maka dari langkah dan pernyataan tersebut akan diulang input tadi atau nilai jumlah pegawai akan diulang dimasukkan ke dalam kondisi tersebut. Apakah masih memenuhi atau tidak. Nah, ketika akan terus berulang sampai suatu saat jumlah pegawai bernilai lebih dari 6 atau 7. Nah, ketika jumlah pegawai bernilai 7, maka input yang dimasukkan ke dalam kondisi akan bernilai salah karena kondisi bernilai benar apabila jumlah pegawai kurang dari 7. Sedangkan nilai yang kita dapat, jumlah pegawai adalah sama dengan 7.
Setelah salah, maka kita beranjak ke akhir perulangan tersebut. Nah, kita beranjak ke subbab selanjutnya di dalam bab perulangan, yaitu menghitung dalam perulangan. Nah, di samping ada program yang bisa dibilang adalah upgrade dari program yang pertama. Ketika di program yang pertama hanya menghitung gaji dari perorangan, di program kali ini yang dihitung bukan hanya gaji tiap pegawainya, namun adalah sum atau jumlah gaji yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada semua karyawannya. Untuk outputnya bisa dilihat di sebelah kanannya. Nah, selain cara-cara sederhana, pasti ada juga cara alternatif dalam menulis rumus di dalam C++ atau C untuk memudahkan kita di dalam menulis program. Namun ada baiknya cara ini digunakan oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa dalam menggunakan cara sederhana agar mengurangi kesalahan dalam menulis dan mengurangi error yang terjadi. Contoh yang pertama adalah X sama dengan X ditambah 1. Bagaimanakah cara alternatifnya? Cara alternatifnya adalah X ditambah sama dengan 1. Yang kedua adalah T sama dengan T dikurang 1. Mirip seperti yang di atas, maka cara alternatifnya adalah T dikurang sama dengan 1. Contoh ketiga adalah Y sama dengan Y ditambah T. Cara alternatifnya adalah Y ditambah sama dengan T. Yang keempat adalah rumus perkalian, yaitu P sama dengan P dikali U. Sedangkan cara alternatifnya adalah P dikali sama dengan U. Untuk yang terakhir, N sama dengan N dikali dalam kurung X ditambah 1 tutup kurung. Cara alternatif dari rumus tersebut adalah N dikali sama dengan X ditambah 1. Kita berlanjut ke subbab selanjutnya di dalam bab perulangan. Nah, C menyediakan pernyataan for sebagai bentuk lain untuk pengulangan proses. Dan for mempunyai 3 komponen. Bentuk pernyataan fungsi for adalah seperti ini. Dapat dilihat for ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, lalu diikuti dengan pernyataannya. Nah, ungkapan-ungkapan ini masing-masing mempunyai kegunaan, yaitu ungkapan 1 berguna sebagai inisialisasi terhadap variabel pengendali loop, atau bisa dikatakan sebagai pengendali inputnya. Ungkapan 2 biasa digunakan sebagai kondisi untuk keluar dari loop, atau syaratnya. Nah, ungkapan 3 biasa digunakan sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop, atau increment atau decrement dari ungkapan 1. Sintaks umum pernyataan for adalah sebagai berikut. For diikuti dengan inisialisasi, lalu kondisi, dan langkah, lalu diikuti dengan pernyataan di bawahnya. Nah, digunakan untuk perulangan yang jumlahnya sudah diketahui dan jelas. Berbeda dengan while yang digunakan ketika kita belum tahu berapa jumlah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu problema. Nah, di bawah ini akan ada contoh perulangan for, yaitu mencetak nilai ASCII dari integer dan char.
Nah, contoh tersebut adalah inputnya yang integer. Contoh kedua, kita menginputkan char. Kita berlanjut ke subbab selanjutnya di dalam bab perulangan, yaitu desain perulangan. Ya, suatu perulangan akan memproses data hingga sebuah nilai tertentu akan dicapai. Struktur perulangan itu dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mengambil sebuah baris data. Nah, selama nilai tertentu belum tercapai, maka kita harus terus memproses data tersebut sampai kita mengambil data berikutnya. Agar program kita lebih dapat mudah dibaca, biasanya nama nilai tertentu yang akan dicapai didefinisikan dalam sebuah konstanta pada makro. Nah, demikian adalah sintaks umum dari desain perulangan. Berikut adalah contoh desain perulangan menggunakan input validation loop. Ya, bisa dilihat contohnya. Untuk dapat mengerti dari contoh tadi, bisa kita lihat melalui flowchart sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus memasukkan skor. Nah, setelah kita memasukkan skor, maka kita akan dihadapkan kepada kondisi atau syarat, di mana skor adalah tidak boleh sama dengan sentinel. Nah, untuk percobaan pertama, dari input validation loop, kita akan mencoba menginputkan skor kita tidak sama dengan sentinel. Maka akan didapat adalah hasilnya true atau benar. Dan kita akan diarahkan kepada menerima data dan menghitung nilai ujian kita. Setelah melewati pernyataan dan langkah, maka akan kita diarahkan kembali ke menginputkan nilai skor kita. Kembali kita menginputkan nilai skor. Nah, di input validation loop ini kita dapat menginputkan sesuka hati berapapun jumlah yang mau kita ulangi atau yang mau kita loop sampai merasa benar-benar cukup. Sehingga jika sudah cukup, skor yang kita masukkan dapat bernilai salah atau dapat juga diartikan skor sama dengan sentinel. Maka kita akan diarahkan kepada akhir dari perulangan tersebut. Kita berlanjut ke subbab selanjutnya, yaitu perulangan bersalang. Nah, perulangan bersarang ini adalah perulangan yang mempunyai satu perulangan atau lebih di dalam sebuah perulangan atau perulangan tersebut. Bisa dibilang ini adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, tetapi kita harus berhati-hati. Di dalam nested looping ini, kita tidak disarankan memakai variabel yang sama untuk melakukan nested loop. Kenapa? Nah, kita akan lihat alasannya selanjutnya. Contoh nested loop. Di sini kita akan memprint satu angka di belakang koma. Ini adalah main programnya atau program utamanya. Nah, bukti dari dikotakinya line ke-9 sampai line ke-12 merupakan sebuah perulangan. Sedangkan perulangan tersebut
berada di dalam perulangan lainnya, yaitu line 7 sampai line 14. Ini yang membuktikan bahwa program tersebut adalah suatu contoh dari program nested loop atau perulangan bersarang. Nah, bagaimana dengan output yang ada dari program tersebut? Ini adalah output yang dikeluarkan. Seperti yang bisa dilihat, output yang dikeluarkan adalah angka-angka yang berada di belakang koma yang kita inginkan. Nah, bisa dilihat di sini kenapa tadi dilarang untuk memakai variabel loop awal yang sama di dalam nested loop. Nah, kita berlanjut ke subbab selanjutnya, yaitu pernyataan do while dan perulangan flag control di dalam bab perulangan. Pernyataan do while akan melakukan eksekusi minimal satu kali, karena do dieksekusi dahulu lalu melakukan while. Ini adalah cara kerja dari do while, yaitu mula-mula pernyataannya akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya, kondisi akan diuji. Jika benar, dilakukan perulangan kembali. Jika salah, maka keluar dari loop. Jadi dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi satu kali perulangan. Berbeda dengan pernyataan while. Karena tadi jika kita masih ingat, di pernyataan while dikatakan bahwa mungkin dalam suatu program tersebut, pernyataan tersebut mungkin saja tidak dilakukan sama sekali ketika inisialisasi atau input kita tidak sesuai dengan kondisi atau syarat yang ditentukan. Yaitu adalah salah satu perbedaan dari do while dan while. Selanjutnya kita akan melihat dari sintaks dan flowchart dari do while untuk dapat membedakannya dengan while. Ya, ini adalah sintaks dari do while. Seperti yang bisa kita lihat, sintaks dari do while ini cukup berbeda dari sintaks while. Perbedaannya adalah di sintaks do while ini dia akan melaksanakan pernyataan dan langkahnya terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam kondisi dan syarat. Bisa dibilang adalah kebalikan dari while ya, bisa dibilang. Nah, lalu kita bisa dari flowchart-nya. Awalnya kita akan memasukkan input. Nah, sesuai dengan sintaks yang di sampingnya, kita akan melakukan pernyataan dan langkahnya terlebih dahulu atau melakukan eksekusi program. Barulah kita pergi ke while statement-nya. Nah, ketika masih bernilai true, maka kita akan kembali ke melakukan eksekusi program tadi. Ketika akan melakukan looping, dan looping, akhirnya akan ada suatu saat ketika bernilai kita akan false dan mengarahkan kita ke akhir perulangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang flag control. Flag control ini adalah sebuah variabel bertipe int digunakan untuk mewakili apakah peristiwa tertentu telah terjadi. Sebuah flag itu memiliki salah satu dari dua nilai. Yang pertama itu 1 atau benar, dan 0 atau false. Bisa seperti kode biner ya, ada 1 dan 0. Nah, demikian adalah contoh dari flag control. Kita masuk ke subbab terakhir dari bab perulangan, yaitu masalah yang sering dihadapi dalam mengerjakan bab-bab perulangan. Nah, masalah yang pertama sering dihadapi adalah programmer sering sekali
menyamakan pernyataan if dengan pernyataan perulangan. Padahal faktanya adalah pernyataan if itu menerapkan langkah keputusan, sedangkan pernyataan when dan for mengimplementasikan perulangan atau loop. Yang kedua, para programmer sering sekali lupa mengakhiri programnya dengan titik koma, apalagi untuk mengakhiri ekspresi inisialisasi dan kondisi pengulangan loop. Yang ketiga, akan selalu ingatlah untuk menggunakan koma di sekitar statement yang terdiri dari beberapa statement. Contohnya seperti for. Setelah inisialisasi, gunakanlah koma. Sebelum syarat atau kondisi, gunakanlah koma lagi kemudian untuk increment atau decrement dari kondisi pertama. Ya, terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan presentasi dari bab 4, yaitu looping atau perulangan.